Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar kembali. Belajar tentang sebuah tema, dan tema ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Karena sesungguhnya tidak ada yang terbaik di antara yang bisa kita dapatkan dari apa yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri seorang hamba kecuali nasihat-nasihat yang baik. Nasihat itu bermanfaat untuk kita orang-orang beriman. Walaupun terkadang ilmu yang kita dapatkan sudah pernah kita dapatkan sebelumnya, tapi ketika kita diberikan nasihat, pengingat, maka kita berdoa kepada Allah semoga apa yang nanti kita dapatkan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Ibu-ibu pernah nggak mendapatkan sebuah kajian atau sebuah ilmu di mana sebelumnya kita belum paham? Kita datang lagi dan pembahasannya masih sesuatu yang sama. Alhamdulillah, kedatangan kita yang kedua Allah pahamkan. Walaupun kedatangan kita yang kedua ini belum Allah mampukan untuk mengamalkannya. Datang ketiga kali dengan pembahasan yang sama, di pertemuan yang ketiga ini Allah Azza wa Jalla mampukan kita untuk mengamalkan. Pernah ibu-ibu begitu? Pernah. Ya, maka ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman, jangan pernah bosan untuk mendengarkan sesuatu yang mungkin kita pernah mendengarkan hadis atau ayat-ayat Al-Quran di tempat lain. Karena bisa jadi yang kita pernah dapatkan itu belum Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Karena kita tidak pernah tahu kapan hidayah itu menyapa kita. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi pertemuan pertama kita dengan pembahasan yang sama ternyata ada noda-noda maksiat, ada rasa pengen dilihat oleh orang. Amal kita belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan-pertemuan selanjutnya Allah basuh hati kita yang kotor dengan sesuatu yang bersih. Ibaratnya kalau gelas kotor ibu-ibu, kemudian dikasih air putih yang banyak, itu lambat laun akan menjadi bersih. Dan ketika hati kita itu mulai bening, mulai bersih, maka ilmu yang Allah sampaikan kepada kita, sampai kepada kita, maka Allah akan ringankan kita untuk mengamalkannya. Dan itu biasanya petunjuk itu Allah berikan kepada kita ketika kita sudah mulai istiqomah duduk di majelis ilmu. Jadi ini adalah nasihat yang cukup istilahnya cukup penting untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Jangan pernah remehkan sebuah hadis atau Al-Quran, ayat Al-Quran yang sudah pernah kita pelajari. Terus kita pelajari dan kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memampukan kita untuk bisa mengamalkannya. Baik, monggo Ustazah Ummu Afgan boleh dibantu untuk dibacakan hadisnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
Baik, jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar membahas tentang 3 amalan yang bermanfaat untuk kita semuanya setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan sebelumnya izin saya menyampaikan bahwa di antara redaksi hadis ada yang berbunyi begini: idza mata ibnu Adam. Kalau di sini kan idza matal insan, ya, hampir mirip. Ya, tapi beda di idza mata ibnu Adam. Idza matal insan itu artinya adalah ketika manusia telah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam itu ketika anak Bani Adam meninggal dunia. Maka ibu-ibu tadi sudah dibacakan idza matal insan. Saya baca yang redaksi lain ya, agar ibu-ibu nanti tidak bingung. Ya, di sini redaksi lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar disebutkan, dan ini hadisnya populer, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kemudian langsung tidak ada ilahnya, langsung sadaqatin jariyah wa ilmin yantafi'u bih wa waladin salih yad'u lah. Dan ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya. Kalau yang ini, yang illa min sadaqatin jariyah, itu juga ada riwayatnya. Ya, diriwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, hanya Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim infarad. Maksudnya mereka afroda Muslim alal Bukhari. Afan, berarti Imam Muslim saja yang meriwayatkan tanpa Imam Bukhari meriwayatkan. Sekali lagi, bahwa redaksi yang kita ada nih di buku kita, di tempat yang ibu-ibu buka, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Ini redaksi ini hanya dimiliki dan ditulis oleh Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Kalau yang Imam Bukhari, ya Imam Muslim dan beberapa perawi hadis lain, maka menggunakan redaksinya idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Ya, langsung enggak ada ilahnya tapi shadaqatun jariyah. Ya. Salah paham ya ibu-ibu ya? Baik. Kemudian di sini kita akan mengambil faidah yang cukup banyak ibu-ibu. Di antaranya ketahuilah bahwa sesungguhnya keberadaan kita di dunia ini tidak ada yang tahu sampai kapan waktunya. Nggih mboten? Adakah di antara kita yang tahu kapan waktu check out dari dunia ini? Tidak ada. Kematian itu tidak harus menunggu tua terlebih dahulu. Kematian itu tidak harus menunggu sakit. Kematian itu tidak harus menunggu kaya. Kematian itu tidak harus menunggu terkenal. Kematian kapanpun bisa mendatangi seseorang. Dan ketika kematian itu datang, maka tidak ada satupun dari hamba Allah yang bisa mengakhirkan apa yang sudah Allah Azza wa Jalla takdirkan dari datangnya kematian. Untuk hari kematian, maka kita perlu menyiapkannya jauh-jauh hari. Karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk hari kematian yang kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Ketika ibu-ibu tahu tanggal dan hari serta bulan kapan ibu-ibu mudik, persiapannya kira-kira jauh hari atau dadakan? Kenapa kok jauh-jauh hari? Perlu persiapan. Ya jangan sampai ada yang tertinggal, eman. Gimana? Ibu-ibu mau umroh aja orang Indonesia tuh packingnya, masya Allah. Ya, packingnya luar biasa. Siapa yang kalau besoknya mau umroh malamnya nggak bisa tidur? Ada nggak? Ada kan? Bingung gitu loh, malah packing udah selesai. Ya saya pernah ketemu sama seseorang yang modelnya begitu tuh. Packing udah rapi gitu ya. Ditumpahin lagi. Ya. Ya. Dan malamnya memang belas nggak bisa tidur. Subhanallah. Ya. Itu untuk persiapan
Umroh. Yang kita tahu biasanya umroh itu batas harinya tidak lama, 13 hari, 9 hari, iya nggak ibu-ibu? Paling lama umroh 1 bulan atau sampai 3 bulan, sudah balik lagi. Itu pun kita persiapannya luar biasa. Ditambah ibu-ibu tadi kalau mudik, ya persiapan oleh-oleh, persiapan apa lagi bu? Segala macam apa yang perlu disiapkan. Nah ini untuk kematian ya ibu-ibu, kita itu kadang subhanallah banyak yang lupa. Padahal yang namanya kematian itu kapanpun akan mendatangi kita jika sudah waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa pasti akan menemui kematian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, kata beliau bahwa sebaik-baik nasihat adalah kematian. Sebaik-baik nasihat. Subhanallah, subhanallah. Tapi kita kadang lupa teman-teman untuk mengingat kematian itu. Kita terkadang masih jauh ya. Kita mengira usia saya masih 20-an, usia saya 30-an, usia saya 40-an, belum 60-an ya. Jadi kita masih terlalu jauh untuk memikirkan hari akhirat. Nanti aja kalau sudah pensiun, nanti saja kalau sudah di atas 60-an. Padahal belum tentu usia 60 itu kita ketemu. Bisa jadi setengah jam lagi, 15 menit lagi kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk hari setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini? Akankah kita menjadi orang-orang yang tidak ada sesuatu yang kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita menjadi orang-orang yang ketika sudah berada di alam barzakh nanti, ya kita akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'i. Ya Allah kembalikanlah, ya Allah irji'. Ya Allah saya pengen dikembalikan. Kata Allah irji', kembalilah, tapi tidak bisa kembali. Subhanallah. Dan ingatlah wahai saudariku bahwa ketika seseorang sudah masuk beda alam dunia dan alam akhirat, dan alam akhirat itu pintunya adalah alam barzakh, maka tidak ada yang bisa kembali lagi ke dunia. Subhanallah. Dan ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Keistiqomahan untuk apa? Untuk berada di jalan yang Allah ridhai. Seseorang itu kalau Allah itu sudah ridho, maka Allah itu akan menunjukkan kepada hambanya jalan-jalan yang Allah Azza wa Jalla hantarkan nanti ke dalam surganya. Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan. Termasuk ibu-ibu ketika datang ke majlis ilmu ini, Allah itu sedang menginginkan kebaikan. Allah sedang mempersiapkan kita semuanya untuk mendapatkan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla telah siapkan di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk persiapan kita teman-teman, di antaranya kalau kita sudah meninggal dunia, apa yang kita persiapkan? Ya, maka Syekh menyebutkan di sini, min rahmatillahi subhanahu wa fadlihi an ja'ala asbaban katsiratan li raf'id darajati wa ghufranidz dzunubi wa dawamits thawabi hatta ba'dal mamat. Subhanallah. Ini kalimatnya tuh mantap banget. Masya Allah, saya coba untuk menjelaskan dari bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Subhanallah. Allah itu zat yang maha baik. Allah itu zat yang maha menyayangi hambanya. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah jadikan sebab-sebab yang banyak. Asbab itu jamak dari sababun. Apa yang Allah jadikan asbab yang banyak itu? Tujuannya apa? Ya Allah jadikan ya kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tujuannya untuk apa? Li raf'id darajat. Allah ingin mengangkat derajat hambanya. Subhanallah. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ujian, maka ujian itu bentuk rasa cinta Allah kepada kita. Ya Masya Allah. Semakin Allah inginkan hamba ini diangkat derajatnya oleh Allah, maka Allah akan berikan ujian yang lebih berat.
Dan tidaklah kita merasa ujian itu berat kecuali ternyata ada yang lebih berat ujiannya, yaitu para nabi. Ya. Jadi jangan pernah kita bersedih selama Allah Azza wa Jalla masih menolong kita, karena sesungguhnya kita ini hidup dari satu ujian menuju ujian berikutnya. Subhanallah. Dan untuk apa Allah uji kita? Di antaranya adalah untuk menaikkan derajat kita, liraf'id darajat. Dan Allah jadikan sebab-sebab yang banyak, di antaranya tadi ya untuk mengangkat derajat. Yang kedua, wa ghufraniz dzunub, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Orang tua yang banyak melakukan dosa, teman-teman, dia meninggal dunia, dan ternyata Allah berikan petunjuk kepada anaknya untuk mendoakan orang tuanya, maka ini diantara sebab orang tua ini digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Maka Allah ingin seorang hamba ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dalam kondisi dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi dosanya sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik enggak Allah ibu-ibu? Baik, ya. Wa dawamis tsawab. Lihat, kenapa Allah jadikan beberapa sebab kita bisa memiliki usia kedua? Karena Allah itu pengen pahala yang Allah berikan akan terus Allah alirkan kepada kita. Dawamus tsawab itu artinya dawam, terus ya, mengalir. As-tsawab itu artinya adalah pahala. Jadi Allah ini pengen ketika kita sudah tidak bisa lagi salat, tapi kita dulu menjadi pengajar agama, ngajarin anak-anak didik untuk bagaimana tata cara salat yang benar, tata cara wudhu yang benar. Ya, maka sepanjang anak-anak didik kita itu salat dengan cara yang benar, wudhu dengan cara yang benar, kita sudah berada di kubur, pahalanya terus mengalir. Subhanallah. Atau guru-guru TK misalnya, ya, mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai agama, bagaimana mencintai ilmu. Kemudian guru TK ini belum rampung kontraknya udah meninggal dunia. Anak-anak yang dididik, anak-anak yang diajarkan, dibina untuk mencintai Allah, hidup ya Masya Allah dalam kurun waktu yang cukup panjang. Maka semakin besar anak ini rasa cintanya kepada Allah, maka guru TK yang sudah meninggal dunia ini akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ya, maka dari itu ibu-ibu, di antara cita-cita yang mulia adalah menjadi guru TK. Ya, di antara cita-cita yang mulia adalah menjadi seorang ibu yang kelak bisa membersamai anak-anaknya. Subhanallah. Karena kita akan mendapatkan usia kedua. Ya. Baik, kemudian wadawamis tsawab hatta ba'dal mamat, dan Allah alirkan pahalanya ya sampai dia meninggal dunia, sampai dia sudah meninggalkan dunia yang fani. Wa fi hadzal hadis yubayyinu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza matal insan inqata anhu amaluhu fid dunya wala ziyadata fil amal. Kata Rasulullah SAW, hadis ini ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan idza matal insan, kata Syekh, maka ini menunjukkan Rasulullah SAW ingin menjelaskan sesungguhnya manusia ketika sudah meninggal dunia, inqata'a amalu, terputus sudah amalannya, sudah nggak bisa lagi. Dan fala ziyada fil amal, dia nggak bisa nambah, dia nggak bisa sedekah, dia nggak bisa puasa, dia nggak bisa lagi untuk berbuat baik kepada sesama, dia nggak bisa untuk berbuat baik kepada tetangganya, dia sudah tidak bisa lagi menasehati ya saudara-saudaranya, sudah selesai, habis. Dia sudah tidak bisa lagi menjadi panitia dari kajian atau majelis ta'lim yang ada. Dia tidak bisa lagi untuk menjadikan rumahnya sebagai rumah yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, sudah habis. Ya, tidak bisa. Ya. Kecuali kalau fa in kana muhsinan falahu ihsan wa in kana musian fala majala lil amal. Kecuali kalau memang ketika semasa hidupnya begini loh Bu, ia benar-benar menanam kebaikan itu untuk mencari ridhonya Allah. Misal contoh, ada orang punya rumah, ya, orang punya rumah. Rumahnya sengaja dibuat besar, ya,
agar ada sebagian rumahnya yang bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, baik itu untuk majelis taklim, baik itu untuk tempat mengaji. Nah, kita diniatkan dari awal, ya, kita memfasilitasi orang-orang yang pengen bertolabul ilm. Maka ketika kita meninggal dunia, rumah itu masih ada manfaatnya enggak? Masih ada. Selama rumah itu masih dipakai untuk ngaji, selama rumah itu dipakai untuk bermajelis taklim, maka ini adalah investasi akhirat kita. Ya, jadi ini penting ibu-ibu. Jangan sampai yang kita pikirkan itu hanya bagian dari apa yang kita dapatkan dari dunia. Ya, karena kalau niatnya ibu-ibu punya rumahnya besar, ya, tapi rumah tersebut ya disewa untuk orang, ya, dan kita dapat cuan, kita meninggal dunia, apakah kita dapat pahala? Tidak. Ya, harusnya kita semua berpikir seperti itu. Kalau ada rumah yang nganggur, ya, nggak ada pemiliknya atau nggak ada yang menghuni, kita jadikan sesuatu yang bermanfaat, ya, agar nanti ketika kita sudah meninggal dunia kita dapat aliran pahalanya. Dan Allah itu zat yang maha baik. Kemudian di sini disebutkan wala littaubati ba'dal maut fala yasilu ilaihi ajru wa thawabu min syai'in in amalihi illa an taraka thalathata asya. Nih ibu-ibu, kata Syekh, seseorang itu ketika meninggal dunia maka dia akan meninggalkan jejak. Nggih mboten? Jejak kebaikan atau jejak dosa. Kalau jejak kebaikan berarti ini yang akan menjadi jariah. Kalau jejak dosa yang kita tinggalkan, jejak maksiat yang kita tinggalkan, kita ngajak orang lain untuk berbuat keburukan, maka ini dosa jariah. Ibu datang ke majlis taklim, ngajak orang, ya, ngajak orang untuk datang ke majlis taklim. Subhanallah ibu-ibu. Ya, selama orang yang kita ajak itu duduk di majlis taklim, kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Subhanallah. Saya jadi ingat ibu-ibu kisah jamaah yang ada di majlis taklim Wingko Godean itu. Ya, ada ibu-ibu tuh datang. Saya lupa ingat orangnya mana karena jumlah di Wingko tuh banyak sekali. Satu aula tuh penuh, masya Allah, Allahumma barik, masya Allah. Terus ada yang datang ibu-ibu bilang ke saya, Ustazah, jazakumullah khair atas ilmu yang disampaikan. Ustazah tolong doakan saudara saya ya ponakan atau sepupu lah. Saudara saya yang mengenalkan saya datang ke sini, katanya gitu. Saudara saya itu Ustazah, ya belum lama ini meninggal dunia. Detik-detik beliau itu sakit, ya kemudian beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau ngedrop, beliau tuh masih datang ke sini, katanya, masih datang ke majlis ini, ya. Dan Allah Azza wa Jalla lebih menyayangi beliau, ya beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mendengar ibu itu berkata demikian, wallahi saya membayangkan, ya datangnya ibu ke majlis ilmu, ya ketika berjumpa dengan saya, maka Allah Subhanahu wa taala mengalirkan pahala untuk mbak yang ngajak ibu ini, ya, walaupun mbak tersebut sudah berada di alam barzah. Saya berkata kepada ibunya, beruntunglah ya saudaranya panjenengan, sebelum menghadap Allah beliau sempatkan untuk ngajak ibu ke sini. Ya. Beliau tuh cerdas, masya Allah. Saya doakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Beliau tuh orang yang salihah, masya Allah. Wala yuzaki 'ala Allahi ahad. Ya buktinya apa? Beliau masih sempat-sempatnya lagi sakit, ya duduk di majlis taklim ngajak orang. Subhanallah. Dan orang tersebut yang diajak diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya setelah tahu ada ibu itu tuh, mesti kan biasanya gitu ya kalau pengajar ya. Oh ya. Ibu itu selalu duduk di kanan saya. Duduknya tuh di situ aja. Artinya beliau itu datangnya lebih awal. Masya Allah. Coba bayangin ibu-ibu. Di hari Senin saya di Wingko ada di jadwalnya hari Senin pekan 1 dan pekan 3. Setiap pekan 1 dan pekan 3, ketika ibu itu duduk di majlis ilmu, ya, dan beliau mendengarkan kajian, mengamalkannya, ya, maka pahalanya akan Allah alirkan jua untuk saudara beliau yang sudah meninggal dunia. Enak napa enak, Bu? Enak, subhanallah. Maka ngajak orang untuk datang ke majlis taklim itu nggak ada ruginya. Kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan itu nggak ada ruginya, karena menjadi jariah bagi kita. Jadi jariah itu sebenarnya lebih luas maknanya, bukan hanya sedekah. Kalau kita kan sering mendengarnya jariah itu hanya bentuknya sedekah.
Lah bagaimana kalau jariah itu hanya dibatasi dengan sedekah? Bagaimana orang-orang yang mungkin hari ini belum Allah berikan keluasan rizki, belum Allah berikan keluasan harta? Mereka akan sedih. Kok jariah hanya dibatasi dengan sedekah? Tapi ternyata jariah itu maknanya lebih luas. Ya, jariah itu maknanya lebih luas. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa faidatuha la tanqati anhu awwaluha as-sadaqatul jariyah. Lihat teman-teman. Awwaluha yang pertama kata Syekh adalah sedekah jariyah. Wa hiya allati yajri naf'uha fayadumu ajruha. Lihat. Di mana jariyah ini manfaatnya akan terus mengalir. Masya Allah. Akan terus mengalir fayadum, dan Allah akan abadikan, yadumu terus dia akan Allah alirkan terus berjalan. Jadi saldonya itu terus naik. Masya Allah. Misalnya apa kata beliau? Kata beliau misalnya adalah wakaf. Wakaf itu bagian dari jariyah. Ini misalnya saja. Nah, masalahnya ibu-ibu, ada di antara kita yang belum paham apa itu wakaf. Ya, kita mengira bahwa wakaf dan sedekah itu sama saja. Ternyata ada perbedaannya. Wakaf, sedekah, zakat, itu ada perbedaannya. Dan peruntukannya juga berbeda-beda. Ya, kalau ibu-ibu pengen pahala akan terus Allah alirkan, maka di antara yang harus kita pilih dalam beramal sholih adalah wakaf. Ya. Dan wakaf ini menjadi bagian dari sesuatu yang perlu kita prioritaskan, karena kita nggak tahu ya apa yang akan kita bawa nanti. Karena kita nggak tahu ya kapan Allah memanggil kita. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ibu-ibu tahu kalau kita kita tengok arti wakaf sebenarnya apa? Maka para ulama mendefinisikan arti wakaf itu berasal dari kata waqafa. Waqafa itu artinya adalah berhenti atau tertahan di sebuah tempat. Waqaf. Sedangkan secara syar'i para ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada dijelaskan dalam kitab Muyassar tentang definisi wakaf, yaitu di antaranya menahan asalnya dan mengalirkan manfaatnya. Ditahan asalnya. Tanah tidak diperjualbelikan, ditahan jadi wakaf ya. Tapi pahalanya akan terus mengalir. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ibu-ibu, Masya Allah. Beruntunglah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, kemudian memberikan warisan kepada anak-anaknya. Saya itu pernah ketemu sama kakak adik, yang mana mereka tuh semangat ibu-ibu untuk menjadikan di antara warisan orang tuanya untuk menjadi tanah wakaf, dikembalikan lagi untuk orang tuanya. Masya Allah. Kan rata-rata biasanya kalau kita nih rata-rata dapat warisan digunakan sendiri atau enggak? Digunakan sendiri. Tapi anak-anak ini Allah jadikan solih dan solihah, Masya Allah. Ya kakak adik ini bilang sepakat tuh, yuk di antara harta yang sudah kita dapatkan dari almarhum, dari orang tua yang sudah meninggal dunia, maka kita wakafkan dan pahalanya dikembalikan lagi untuk orang tuanya. Masya Allah. Dan itu saya pernah berjumpa dengan orang-orang model begitu tuh, Masya Allah. Dan ini bagian dari rasa sayang seorang anak kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah berada di kubur. Yang mereka harapkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa puasa Senin Kamis, kita masih bisa bersedekah, kita masih bisa salat, kita masih bisa mengaji, tapi orang tua kita yang sudah meninggal dunia yang mereka harapkan adalah doa dari anak-anak yang salih, pahala dari orang yang masih hidup dialirkan, ya subhanallah. Dan ini bentuk bagian dari rasa sayang kita kepada orang tua. Baik, kemudian hukum wakaf ibu-ibu, kenapa saya bahas? Karena pernah ada jamaah yang tanya kepada saya, apa itu wakaf yang sesungguhnya? Baik, hukum wakaf itu adalah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benda yang diwakafkan itu adalah sesuatu yang langgeng. Pastikan benda yang diwakafkan tuh yang kebermanfaatannya itu akan lama gitu loh. Karena nanti kalau kita mewakafkan kipas angin misalnya. Kipas angin boleh
misalnya, tapi kan dia kalau rusak sudah, kita nggak dapat pahalanya. Nah maka dari itu banyak ya para ulama tuh menyarankan kalau wakaf itu bentuknya tanah, bentuknya sumur, itu kan akan langgeng tuh terus. Kemarin ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah jazakunallahu khaira atas partisipasi ibu-ibu jamaah sekalian yang sudah membantu pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Ya alhamdulillah Selasa kemarin sudah ada progres pengurugan. Ya itu masya Allah ada loh. Kami yang mendapatkan kabar bahwa ada orang yang mewakafkan hartanya, tapi milih, gimana milih? Jadi misalnya gini, Ustadz Hanan, saya mau bikin sumurnya. Ya, jadi ada orang pengen wakaf tapi milih gitu, milih. Saya yang pondasinya, apa jenenge? Ngecim. Oh, cimki berarti milih gitu ya. Lah itulah pokoknya. Jadi ada tuh unik deh, masya Allah. Jadi beliau tuh dari awal tuh udah bilang, pokoknya Ustadz Hanan, kalau ada yang minta sumur saya duluan. Semangat banget, masya Allah. Saya sumur saya katanya, masya Allah. Ada lagi yang bilang, Ustadz saya pondasinya pondasi muter katanya ya. Betul, itu masya Allah. Jadi saya tuh lihat masya Allah ya, orang-orang tuh masya Allah yang dilihat tuh pengen kebermanfaatannya. Sumur itu kan selama sumur itu dipakai ya untuk jamaah yang sholat di Masjid Mutiara Hikmah nanti, untuk para penghafal Al-Quran, untuk para asatidah, para ustadzah yang sedang menghafalkan Al-Quran juga, maka dia mendapatkan pahalanya. Subhanallah, sumur bu. Dan itu masya Allah ketika sudah oke, gitu ya, silahkan pembangunan boleh dimulai. Masya Allah, orang yang tadi ngecim sumur itu langsung bilang, Ustadz saya datangkan hari ini tukang sumur. Ya, masya Allah, jadi bu dalam kurun waktu kurang dari 3 hari itu udah selesai sumur, bahkan mungkin kurang dari 2 hari. Masya Allah, padahal tuh yang minta sumur banyak ya, tapi beliau duluan. Nah ini nih orang-orang yang masya Allah punya tujuan, punya cita-citanya bukan lagi apa yang bisa saya dapatkan di dunia, bukan lagi tentang masalah apa yang bisa saya makan di dunia, bukan lagi tentang orientasi dunia, tapi yang dia pikirkan adalah sesuatu yang akan dia dapatkan sepeninggalnya. Subhanallah. Dan ini ada model-model yang seperti ini. Ya ada juga yang kemarin tuh bilang, pokoknya Ustadz ini saya nyumbang sekian, tapi minta tolong untuk urugan. Ya sudah, kita alokasikan untuk urugan. Ya sesuai dengan apa tadi ngecim ya, ngecim ya. Jadi ibu-ibu masya Allah ya, bersemangatlah untuk berbuat kebaikan, karena sesungguhnya apa yang kita berikan untuk agamanya Allah, apa yang kita berikan untuk menolong ya agamanya Allah ini akan kembali kepada diri kita. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan untuk kita semuanya menjadi orang-orang yang gemar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami memohon doa dari ibu-ibu semuanya, karena insyaallah masjid itu akan digunakan nanti untuk memfasilitasi para jamaah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho ya, terutama bagi anak-anak ya, anak-anak Ustaz Ica mungkin tahu ya, anak-anak kelas sore yang lagi menghafal Quran itu, mereka bingung ya tempatnya di mana gitu, karena selama ini tempatnya di gazebo belakang, dan itu kalau gazebo belakang itu kalau hujan ya lumayan ya. Nah ini insya Allah nanti kalau masjid sudah berdiri, yang pertama kali kita masukkan anak-anak kelas sore Ustaz. Anak-anak kelas sore, anak-anak ikhwan, anak-anak laki-laki, itu kita biasakan mereka belajar di masjid dulu. Karena memang para ulama dulu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu berasal dari masjid. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengajarkan para sahabatnya di mana? Di masjid. Ya masjid itu tempat bukan hanya untuk sholat. Ya, untuk sebuah peradaban juga diawali dari masjid. Jadi mohon doanya ya ibu-ibu, semoga Allah mudahkan dalam pembangunannya, semoga Allah mudahkan ya untuk nanti kita yang diberikan amanah untuk bisa mensejahterakan dan memakmurkan masjid yang Allah telah berikan. Baik. Nah, kemudian wakaf ibu-ibu adalah sesuatu yang kita wakafkan yang barangnya tidak habis masa pakai. Kalau bisa tidak habis masa pakai. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mendapatkan bagian lahan di
tempat yang bernama Khaybar. Umar menceritakan bahwa Umar ini pernah dapat bagian tempat yang berada di Khaybar. Lalu kemudian Umar radhiyallahu an menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pendapat beliau. Ya, wahai Rasulullah, kata Umar, aku mendapatkan lahan di Khaybar, di mana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang engkau perintahkan tentang tanah tersebut? Maka kemudian Rasulullah berkata, jika kamu mau wahai Umar, ya, kamu jadikan tanah yang ada di Khaybar itu untuk ditanami pepohonan. Nah, ini juga bisa nih, bentuk wakaf. Lalu ketika pepohonannya itu berbuah, ya, karena yang ditanam pohon kurma, maka hasilnya kamu sedekahkan. Ya, itu pilihan pertama. Ya. Maka Umar pun setelah mendapatkan nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW, maka Umar pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Mereka para sahabat itu Masya Allah seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, Masya Allah ya. Sampai detik ini kebun kurmanya Utsman itu ketika berbuah, maka buahnya masih bisa dirasakan oleh orang-orang yang sedang berbuka puasa baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan Utsman, ibu-ibu, sudah meninggal dunia radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Beliau punya hotel, ya. Kalau ibu-ibu di Madinah, ya, nanti semoga Allah mudahkan untuk ziarah ke sana. Maka ibu-ibu tanya ke mutawifnya, ke pembimbingnya, Ustazah, kalau ada pembimbingnya akhwat, tolong tunjukkan di mana hotel wakaf Utsman. Masya Allah. Hotel wakaf Utsman, tulisannya wakaf Utsman. Dan hotelnya masih berdiri, Bu Suatun. Jadi gimana Ustazah, boleh nggak kita berdoa? Ya berdoa, ya Allah berikanlah aku dan anak keturunanku harta, yang mana harta tersebut untuk kita wakafkan di jalan Allah. Boleh, Bu, boleh. Nanti ya Allah saya punya cita-cita punya hotel di Madinah, tapi hotelnya akan saya gratiskan untuk jamaah Majlis Ta'lim Hasanah, misal, yang lagi berkunjung ke sana. Boleh? Boleh, silahkan. Sesuatu yang mulia itu kita sampaikan kepada Allah. Boleh nggak? Boleh. Ya. Atau misalnya, subhanallah ibu-ibu, misalnya ibu-ibu ya pengen punya apa ibu-ibu? Masjid misalnya. Ya berdoa sama Allah. Ya Allah berikanlah kemampuan kami dan anak keturunan kami untuk membuat masjid. Dan Allah akan berikan harta dan harta tersebut akan bermanfaat. Baik. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka ini berlomba-lomba dalam masalah wakaf. Masya Allah, berfastabiqul khairat. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah berkata, Rasulullah membutuhkan ada yang mau mewakafkan tanah, mereka itu berbondong-bondong, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Masya Allah. Ya itu luar biasa. Mereka subhanallah, keimanan mereka, ya kemudian mereka itu Masya Allah semangat dalam beramal salih, semuanya adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk meneladani jejak para sahabat ridwanullahi alaihim. Baik, jadi tadi ya, boleh diwakafkan tadi tanah boleh, kebun boleh, rumah boleh, boleh. Ya. Dan bagi yang mendapatkan amanah untuk menjaga wakaf, misalnya rumah kita amanahkan untuk seseorang mengelola rumah tersebut, maka tidak boleh rumah ini dijual kalau memang tidak ada kedaruratan di dalamnya. Jadi yang namanya barang wakaf itu nggak boleh dijual, ibu-ibu, aslinya. Ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang darurat, bagaimana Ustazah? Bisa. Ya. Tapi aslinya barang wakaf tidak boleh dijual. Ya. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, di antara bentuk shadaqatun jariyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam sabda beliau adalah ketika seseorang mengalirkan air. Kalau tadi kan membuat sumur itu juga sedekah jariyah. Dan ini pahalanya juga akan terus mengalir. Atau ikut proyek ibu beli paralon-paralon air. Ya. Ada mata air dialir-alirkan ke rumah-rumah. Nah ini juga sama ini, sedekah jariyah. Dan ini pahalanya akan terus mengalir. Masya Allah, Masya Allah.
Atau kita membagi-bagikan mushaf. Masya Allah. Membagi-bagikan mushaf itu harus sesuai dengan apa ibu-ibu? Sesuai dengan orang yang akan menghafalnya gitu. Sesuai tujuan. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang ingin membagi-bagikan mushaf, kita langsung taruh saja di masjid. Ya. Padahal mungkin mushaf-mushaf yang ada juga jarang dibaca. Lah, pilihannya gimana mending membagi-bagikan mushaf di masjid atau membagi-bagikan mushaf di rumah tahfidz, ya. Karena nanti mushaf yang kita bagi-bagikan itu akan dibaca ya oleh para penghafal Al-Qur'an yang sedang menghafal Al-Qur'an. Masya Allah. Dan selama mushaf yang kita wakafkan, yang kita sedekahkan itu dibaca oleh para penghafal Al-Qur'an, kita dapat pahalanya. Masya Allah. Senang nggak Bu? Masya Allah. Dan untuk saat ini ya, Masya Allah ibu-ibu akan terus ada, Masya Allah. Ibu-ibu jangan kita katakan, Ustazah gimana? Kayaknya tuh sulit untuk sedekah apa? Sedekah mushaf gitu ya. Ada, ibu-ibu pernah toh misalnya lihat apa di sosial media, terus ada orang misalnya di daerah-daerah timur gitu ya, perlu mushaf sekian, sudah kita langsung tuh, oke saya mau gitu ya. Atau ada pondok tahfidz baru, ya kita bilang ke pengelolanya, tolong anak-anak nanti masuk sini jangan pada beli Quran. Ya, misalnya Ustazah ini, dah saya yang mau beli Quran 1 dus. Wah, Masya Allah, diborong semua pahalanya. Masya Allah. Dan itu bisa. Atau ketika ibu-ibu ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, misalnya ibu-ibu beli kursi, ini juga bagian dari sedekah jariyah. Beli kursi, dan itu nanti kursi tersebut diwakafkan. Biasanya kan tulisannya wakful haram gitu ya. Diwakafkan, ditaruh di sana untuk orang-orang yang sholat, terutama para lansia yang mungkin ya ada keterbatasan ketika sholatnya harus berdiri atau duduk di lantai. Maka selama kursi itu dipakai, kita dapat pahalanya. Masya Allah. Kita nggak sholat di Masjidil Haram karena udah pulang, tapi kita dapat pahala orang-orang yang sedang sholat di sana. Enak napa enak Bu? Enak. Jadi pesan saya ibu-ibu, kalau pas umroh yang dipikir bukan hanya beli ini beli itu, belanja ini belanja itu. Ini orang Indonesia kan ikut-ikutan. Lagi viral coklat Dubai, ya semua beli. Ya, ya sampai kemarin di grup jamaah itu ada yang jual, jamaahnya sendiri. Ya. Dan lupa kalau ternyata harga coklat Dubai sama harga kursi itu lebih mahal coklat Dubai. Ya. Coklat Dubai dimakan habis coklatnya Bu. Nggih mboten? Cuman rasanya aja enak gitu ya. Sebenarnya nggak enak-enak banget sih ya Bu ya. Tapi nggak ada manfaatnya sama sekali untuk selanjutnya. Tapi kursi yang kita wakafkan ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi itu akan terus kita dapatkan pahalanya selama kursi itu dipakai. Gitu ya. Yang kedua ibu bisa kalau lagi umroh, dicatat ya Bu ya, nanti mudah-mudahan ingat, beli Al-Quran. Saran saya beli Al-Quran yang memang ada persis dengan Al-Quran atau mushaf yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Cetakannya sama. Jadi selama ini di perpustakaan yang biasanya jual Quran atau toko-toko buku yang ada di sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu ada 2 versi Bu. Ada yang tempat, Masya Allah tempatnya amanah gitu. Jadi kalau misalnya ada jamaah bilang mau beli Quran buat wakaf, itu langsung dikasih yang sesuai dengan apa yang ada di dalam masjid. Ada yang harganya lebih murah, hati-hati ya, jangan tergiur dengan harga yang lebih murah. Tapi ternyata cetakannya beda. Ya, gimana Ustazah kalau yang cetakannya beda kita masukkan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, nanti disortir yang cetakannya beda itu dikebelakangin, sudah masuk gudang, yang nggak dibaca. Betul. Jadi hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai kita tergiur, oh harganya lebih murah. Ya, kita tanya ke pedagangnya, ini yang sama nggak dengan yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Atau ibu-ibu foto, boleh ya, difoto. Oh ini tuh sampulnya seperti ini. Oh dalamnya seperti ini. Kita beli, ya, dan kita wakafkan ke sana. Dan saran saya ibu-ibu, ya kalau saya lihat gitu, banyak jamaah itu yang ngambilnya Quran besar. Ada Quran yang sedang, ada Quran yang besar. Nah, tapi Quran besar itu biasanya lebih sedikit barangnya daripada Quran yang sedang. Saya lihat kok banyak ya ibu-ibu ngambilnya kalau ada di tiang-tiang Masjid Nabawi, itu Quran kecil ada sekitar tumpukannya ada sekitar misalnya 5 ya atau 6, Quran besar 1 ya. Dan itu Quran besar cepat habis ya. Jadi lebih mahal dikit ya.
50 real atau 55 real. Kalau Quran kecil 30 real. Ya, tapi kalau banyak yang memakai kan kita dapat pahalanya banyak. Ya. Jadi berdoa ya ibu-ibu ya. Berdoa, ya Allah saya pengen umroh. Untuk apa? Pengen wakaf gitu, boleh. Atau ada teman kita yang di sana, kalau biasanya ada yang menawarkan jasa. Siapa yang pengen nitip ya untuk diwakafkan Al-Qur'an atau kursi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ibu-ibu ikut. Boleh ya. Baik. Kemudian di antara sedekah jariyah ibu-ibu adalah membangun tempat-tempat untuk persinggahan. Rumah singgah itu juga bisa tuh. Baitan libnis sabil. Kalau bahasa Arabnya namanya baitan libnis sabil. Kita bangunkan rumah untuk musafir, ya itu juga boleh. Ya. Atau misalnya sekarang tuh lagi tren ya, masjid ada sebelahnya ruangan untuk musafir, itu juga ada tuh. Saya pernah di mana lihat, masjid mana ya? Tapi pernah lihat tuh, masjid tapi nanti orang tidur nggak di dalam masjid. Memang ada ruangan khusus di situ, ada kasurnya, ada bantalnya, semua disiapkan. Masya Allah. Buat orang-orang yang lagi safar gitu ya, itu sesuatu yang bermanfaat. Gimana? Lagi lelah, lagi ngantuk ya sedikit bisa istirahat ya, Masya Allah. Dan itu subhanallah pahala bagi orang yang membangunnya. Masya Allah. Oh sudah ada ya hotel tapi itu ya Bu ya? Bayar nggak? Bayar? Nggak bayar? Oh sebelahnya, Masya Allah. Masya Allah, itu perlu ditiru itu. Masya Allah. Tapi bukan dalam masjid ya Bu ya? Oke, bagus. Maksudnya karena Jogokarian juga sudah punya hotelnya juga. Ada hotel, berarti ada semacam tempat pelataran ya. Nah itu buat orang-orang yang sedang safar, bagus itu, Masya Allah. Masya Allah. Ya semoga nanti Masjid Mutiara Hikmah juga ya bisa membuat hal yang serupa dengan Masjid Jogokarian ya. Amin. Baik, jadi boleh ibu-ibu. Atau ibu-ibu punya tanah kosong, misalnya deket jalan, daripada nggak diapa-apain, dibangun aja. Kamar satu untuk musafir gitu ya, boleh, silahkan. Ada kamar mandi di dalam, itu juga boleh. Atau ibu-ibu kata Rasulullah SAW, atau masjid yang kalian bangun, itu juga jadi jariyah. Masya Allah. Ikut serta membangun masjid itu nggak harus 100% kita bangun masjid, enggak. Apa yang kita berikan untuk masjid dalam pembangunan masjid itu sudah dihitung sebagai sedekah. Ya. Misalnya ada orang lagi bangun masjid, saya mau ikut keramiknya, boleh. Saya mau ikut apa Bu biasanya Bu? Listriknya, itu listrik tuh, belum tuh listrik. Listrik itu juga bagus tuh. Biasanya tuh ada jamaah, saya lupa namanya Bu, siapa itu. Itu kalau beliau tahu, mesti beliau ngecim. Ngecim listrik. Listrik itu Masya Allah. Ini listrik-listrik yang ada di Masjid Mutiin ini, selama listrik ini bermanfaat, kita ngaji, ya ini nggak tahu siapa ini yang wakaf ini. Maka yang wakaf ini kalau orangnya sudah meninggal dunia dapat pahala. Masya Allah. Bagian perlistrikan. Wah, Masya Allah, boleh. Ya. Saya maunya bagian perjendelaan, ya boleh. Ya. Saya maunya pintu, boleh. Ya silakan. Jadi ngecim itu boleh. Ngecim ya Bu ya? Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya ibu-ibu. Amin. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, atau ilmu yang bermanfaat. Ini juga termasuk sedekah jariyah. Atau ilmun yuntafa' bih. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi begini ibu-ibu. Kalau kita berbicara masalah ilmu yang bermanfaat, maka tidak semua kita itu kalau pengen menyebarkan ilmu harus jadi ustadz atau ustazah atau syekh atau syekho, tidak. Ibu-ibu bisa mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita pertama kali adalah untuk diri kita. Kita amalkan dulu. Yang kedua adalah untuk anak-anak kita. Masya Allah. Termasuk bagian dari ilmu yang bermanfaat manakala seorang ibu mengajarkan kepada anaknya tata cara puasa yang benar. Ya. Termasuk bagian dari ilmu yang bermanfaat manakala seorang ibu memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Masya Allah. Semangat menuntut ilmu, anaknya ngikutin, itu pahala, ilmu yang bermanfaat. Ya. Semangat bersedekah, anaknya ngikutin, itu juga ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya yang kita sampaikan. Ya. Kita berikan teladan yang baik untuk anak-anak kita, itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi jangan pernah bosan untuk mengajak anak-anak kita dalam berbuat kebaikan, dan semoga ini termasuk bagian dari ilmu yang bermanfaat. Atau kita memberikan teladan untuk suami kita. Nah, biasanya suami itu ibu-ibu sifatnya mereka itu tidak suka dinasihatin istrinya. Ya. Maka kita berikan teladan yang baik, teladan yang baik.
Dan ketahuilah wahai saudariku, teladan yang baik bagi seorang pasangan itu akan lebih berharga daripada kita hanya sekedar berbicara. Ya. Kalau perempuan itu nasehatin suaminya panjang kali lebar. Nggih mboten ibu-ibu. Laki-laki nggak seneng. Laki-laki senengnya yang simple, ya. Yang apa lagi ibu-ibu? Yang simple, yang to the point, gitu kan ya? Kalau begini gimana? Kita harus memberikan yang terbaik untuk suami, ya berikan teladan yang baik. Ya. Ibu-ibu bangun di awal hari, ibu-ibu memberikan teladan kepada suaminya bagaimana menyayangi anak-anak. Itu semuanya termasuk dari ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Dan tidaklah kita memberikan ilmu ini kecuali kita harus berilmu. Ini kaidah yang harus kita catat. Apa yang bisa kita berikan dari ilmu kalau kita nggak mau duduk di majelis ilmu? Saya sering mengatakan untuk diri saya dan ibu-ibu, yuk jangan pernah berhenti dari belajar ilmu agama. Jangan pernah berhenti dari mempelajari agamanya Allah. Pertama yang harus kita pelajari apa? Mengenal Allah. Dah itu ilmu yang paling tinggi kata Syekh Utsaimin. Ya, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah, siapa Allah, ya apa sifat-sifatnya, apa nama-namanya. Kemudian setelah itu mengenal agamanya, mengenal nabinya, ya. Dan ini bagian dari ilmu yang wajib kita pelajari bersama. Ya. Dan nanti wasilah-wasilah untuk menuju ke arah situ itu apa saja kita pelajari, termasuk diantaranya adalah bahasa Arab. Ya. Jadi semangat ya ibu-ibu yang lagi proses belajar bahasa Arab, karena terkadang masya Allah hanya hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk istiqomah belajar bahasa Arab. Yang lainnya rontok satu-satu. Ya. Dan ini bagian dari sunnatullah. Ya, masya Allah. Baik, terakhir ibu-ibu, waladun salih yad'ulah. Apa itu waladun salih yad'ulah? Anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Dan dalam membersamai anak-anak untuk menuju generasi yang lebih baik itu butuh pertolongan Allah. Catat baik-baik ini. Kalau kita pengen anak-anak kita disolihkan oleh Allah, maka minta sama Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau kita baca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Di pertama kita minta. Karena tidak ada ya di dunia ini yang bisa mensolihkan seseorang kecuali Allah. Dan yang kedua, kita pantaskan diri kita menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang salih dan salihah. Kenapa ibu-ibu? Karena kesalihan orang tua itu akan memberikan efek, ya akan memberikan sesuatu yang akan ditinggalkan untuk generasi selanjutnya, dan Allah jaga generasi selanjutnya itu. Allah jaga anak keturunannya. Jadi kesalihan orang tua ini berdampak untuk anak keturunannya. Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala, beliau itu menambah salat beliau. Ketika beliau ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, kenapa anda tambah salat engkau? Kata Sa'id Ibnul Musayyib, saya ingin Allah solihkan anak keturunanku. Subhanallah. Jadi jangan heran kalau dulu orang tua zaman dulu ibu-ibu rajin tahajud, rajin bangun malam, dan itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Mereka mendoakan anak-anaknya di malam hari itu. Bahkan ada orang tua tuh yang mendoakan satu persatu anak-anaknya. Anaknya 12 didoakan satu persatu. Semoga anakku yang pertama begini, anakku yang kedua begini, anakku yang ketiga begini. Subhanallah. Dan Allah Azza wa Jalla solihkan semuanya. Allah Azza wa Jalla perbaiki agama anaknya. Subhanallah. Padahal kalau kita lihat ibu-ibu, secara ya keilmuan, untuk ilmu parenting atau ilmu pengasuhan, kira-kira modern mana? Zaman sekarang atau zaman dulu? Zaman sekarang. Ya, ibu-ibu pengen tahu ilmu pengasuhan, nanya siapa? Mbak Google. Buku-buku sudah ada, seminar-seminar sudah ada. Tapi hasilnya berbeda dengan orang tua zaman dulu. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Karena orang tua zaman dahulu mereka berjuang untuk membesarkan anak-anaknya dengan melibatkan Allah. Orang tua zaman sekarang, ya mereka berjuang ikut seminar ke sana kemari tentang parenting walaupun harus berbayar, tapi
dalam membersamai anak-anak terkadang tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Ya. Jadi kaidah bahwa sesungguhnya dalam membersamai anak-anak itu dibutuhkan doa yang kencang, Ibu-ibu. Ya. Doanya ibu itu mustajab. Kalau kita menghadapi kesulitan yang ada pada diri anak-anak, berdoalah kepada Allah, minta sama Allah. Dan itu sudah saya rasakan, ya Masya Allah. Allah bukakan satu persatu jalan, subhanallah. Kalau ada kebuntuan, kita nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh diri kita dalam menghadapi anak-anak kita. Maka minta sama Allah, Allah kasih jalan, Allah kasih jalan. Jangan pernah kita berputus asa dari meminta kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba, ya, yang mana ujian ini tidak bisa kita keluar dari masalah ini. Tidak ada yang bisa memberikan ujian kecuali Allah, dan tidak pula yang bisa memberikan solusi kecuali Allah. Maka minta kepada Allah dalam membersamai anak-anak kita. Terus pantaskan diri menjadi orang tua yang baik, menjadi ibu yang salihah, menjadi ibu yang senantiasa dekat dengan Allah. Ya, perbanyak sujud-sujud kita, perbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena sesungguhnya ketika Allah ridho kepada kita, maka Allah Azza wa Jalla berikan bonus mensolihkan anak-anak keturunannya, dan Allah memasukkan kita dengan anak keturunan kita kelak di dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensolihkan anak keturunan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma aslih abnauna wa aslih auladul muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.